Pak Ustadz, kalau tadi yang kita bahas Mbak Cici ini perubahan yang menggunakan hijab itu termasuk perubahan fisik nggak? Ya, karena namanya hijrah itu sebetulnya bukan sekedar suariah, artinya tampilan saja. Iya. Tapi tampilan hijab termasuk tampilan ya? Iya, fisik iya. ya? Tapi kalau fisik saja tidak ada atributnya, itu hanya attitude-nya. Artinya attitude-nya harus diimbangi, tidak hanya atribut. Betul, betul. Makanya tadi Pak Ustadz bilang berubah tuh harus fisik, perilaku, hati. Nah, kalau Mbak Cici fisik udah, perilaku udah jadi berubah gini, belum? perilaku udah pasti berubah karena nggak mungkin kita dengan pakai hijab ini kita petakilan. Nggak mungkin dengan berhijab ini kita ngomongnya jorok atau misalkan nyerempet-nyerempet. Nah, itu satu. Yang kedua hati. kan hati. Hati gimana? Nah, hati itu memang nah ini nih kan namanya kadang orang cobaan gitu ya. Jadi misalkan gini, aku udah berhijab tapi kadang namanya cobaan itu, godaan itu selalu ada. Udah berhijab, udah tahu berhijab masih ada aja orang yang nawarin misalkan, "Mbak ada iklan, Mbak, tapi boleh nggak kerudungnya dibuka?" "Mbak, boleh nggak pakai wig?" Terus nanti aduh aku nggak bisa. Ya udah Mbak mau minta honornya berapa? Nah, itu kan artinya godaan. Kalau orang godaan miskin, nggak punya duit, nggak makan, kita akan berdoa, minta rezeki. Tapi kalau godaan kayak gitu kita nggak nyangka kalau itu godaan loh. Tapi itu sebetulnya cobaan, benar nggak Ustaz? Cobaan ya, enak. setiap orang, itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu sampai menasihati bahwa setiap orang itu godaannya pada bidangnya masing-masing. Misalnya, bagi orang yang kaya dia pelit. Bagi orang yang miskin, dia rakus terhadap dunia. Jadi masing-masing itu ada godaannya. Makanya orang miskin tidak digoda dengan kesombongan. Apa yang mau disombongin? Iya, mentang-mentang miskin kamu sombong sih, gitu misalnya ya gitu. Nggak mungkin gitu. Nah, makanya dari sisi ini sekali lagi, setiap orang bisa menahan apa yang seharusnya dia bisa lakukan, maka itulah disebut dengan keberagamaan yang kuat. Jadi keimanan itu diuji ketika dia punya potensi. Makanya taubat itu dihargai kenapa? Ketika masih ada potensi. Saya nggak mau korupsi lagi, kenapa? Udah pensiun, ya wajar, udah pensiun mau korupsi gimana? Saya nggak mau main perempuan lagi, umurnya udah 90 tahun. Nah, jadi justru itulah ujiannya. Dan di situ akan jadi manisnya iman. Manisnya iman itu ketika kita ada, menolak itu. Dan nanti ada kepuasan. Iya, Masya Allah. Berarti tadi yang masalah yang diceritain sama Mbak Cici ini bisa dibilang ini masalah gangguan istiqomah nih. Betul. Gitu kan? Betul. Terus waktu itu masalahnya amat sangat susah. Itu lewat nggak tuh ujian yang suruh buka hijab? Alhamdulillah lewat. Tapi memang gini, jadi benar kata lagu tuh ya, berkumpulah dengan orang soleh itu benar. Jadi pada saat keadaan kayak begitu, aku tuh nangis-nangis ke teman-teman yang dekat gitu ya. Pada saat emang gue udah lama nih nggak syuting, sekalinya ada yang modelnya kayak begini, itu kan gila gitu. Aktingnya bagus banget ya, ulang gimana? Nggak itu kan akting beneran. Iya, udah lama nggak ada. Iya benar gitu, itu kan cobaan banget. Cuman terus teman-teman bilang gitu ya, ya itu tadi Ustadz, udahlah kita kan memang mungkin emang cobaan kok kayak begitu. Terus yang kedua, udahlah kita kan udah tahu hukumnya. Kalau kita membantu Allah, insya Allah Allah akan bantu kita gitu. Itu doang tuh yang bisa bikin. Terus yang kedua emang udah lama kita kan udah pada tua, ngapain sih gitu kita kegoda sama gitu-gituan gitu ya. Nah udah ingat deh tuh ya, kullu nafsin za'iqatul maut gitu kan. Itu terus tuh yang aku ingat. Oh iya, pada saat kita nanti kegoda tiba-tiba kita mati, waduh gitu kan. Takut. Itu doang sih yang bisa bikin kita jadi ya karena takut mati. Itu kan, kunci banget loh. Iya. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, di antara pengendalian kita terhadap satu perbuatan itu dzikrul maut. Kalau orang itu ingat mati, mau berbuat jahat, jangan-jangan saya mati pas maksiat. Hidup cuma sebentar kok. 100 tahun yang lalu kalian nggak ada di sini. 100 tahun yang datang kita juga udah nggak ada di sini. Dan sekarang kalau kita dikasih bonus misalnya, kamu 100 tahun lagi masih hidup, justru kita nggak mau. Akan merepotkan. Betapa 100 tahun lagi hidup kita. Sekarang aja udah banyak merepotkan kok itu. Jadi dari sisi ini tidak dibawa mati kan. Ini pengendali loh. Karena mati itu kita tidak tahu 3 hal. Satu amkan, 2 asbab, 3 adalah auqat. Kita tidak tahu kapan mati kita tidak tahu di mana mati kita, dan kita tidak tahu apa penyebab kematian. Bagaimana matinya. Makanya jangan pernah berbuat dosa atau jangan pernah kegoda ya. Karena takutnya pas kegoda, pas mati. Dan mati tidak harus sakit. Orang sehat segar bugar terus mati ada nggak? Ada, kecelakaan. Orang habis jualan kopi terus mati ada nggak?
Enggak, jangan yang itu contohnya bisa nggak Pak Ustadz? Ada yang salah dari saya? Nggak ada. Nggak ada. Saya heran loh, saya itu ngomong-ngomong yang mau nanya apa aja? Saya pernah dengar dalil tuh Ustadz nih. Nah, mau dikoreksi kalau salah nih. Ya. Idzomul jaza ma'a idzomul bala. Benar ya? Betul. Nah, Artinya. besarnya pembalasan sesuai dengan besarnya cobaan. Cobaan, ya. Nah, cuman kadang nih, ya kita misalkan nih, udah sholat tertib 5 waktu, puasa ya rajin, sodako. Cuman kadang nggak sabar gitu. Katanya kalau kita sholat 5 waktu tertib, ini Allah ngasih pertolongan gitu kan. Nah, itu kadang cobaannya tuh berat gitu. Gimana Ustadz nih? Biar Sekarang kita tetap istiqomah itu. Biar logikanya jalan ya. Iya, siap. Ini saya anggap semua mahasiswa saya ini mahasiswa universitas terbuka ya. Biar masuk angin semua. Ya, itu. Kebuka. Allah. Sekarang saya tanya, siapa yang paling dicintai Allah di muka bumi ini? Manusia paling disenangi Allah itu siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ya. Maka cobaan yang paling besar kepada Nabi Muhammad. Idza ahabaulahu qauman ibtalahum. Tanda orang itu dicintai Allah diberikan cobaan. Maka para nabi cobaannya lebih berat daripada para artis. Kenapa? Satu. Iya, habis yang di sebelah saya artis. Iya. Loh, kenapa? Karena surganya paling tinggi. Kenapa? Karena dosanya paling banyak diampuni. Makanya ketika kita sudah sholat tetapi kok masih ada cobaan itulah yang menggugurkan dosa kita. Dan itu sudah sholat, kalau nggak sholat lebih parah lagi. Karena sholat itu menjamin 5 hal. Jadi kalau Fauzi sudah melakukan sholat, tapi kok tidak ada perbaikan secara duniawi, karena Allah ingin menunjukkan keberkahan dalam rezeki Anda di dunia. 2, ingin bebaskan dirinya di dalam siksa kubur. Siksa kubur pertama kali itu untuk siapa? Untuk orang yang nggak menyempurnakan kencingnya. Karena kalau kencing nggak beres, wudhu nggak beres. Wudhu nggak beres, sholatnya nggak beres. Maka diantaranya dibuat itu. Yang ketiga, menerima catatan dengan tangan kanan. Keempat, meniti sirat secepat kilat. Kelima, surga nanti akan kita masuki tanpa merasakan pedihnya api neraka. Jadi lewat neraka tapi cuma hangat sedikit aja lah. Bagi siapa? Kalau Anda sudah taat, sholat 5 waktu, 5 pahala di 5 tempat tadi. Nah, jadi kalau kita itu idzamul jaza, jadi satu balasan itu sesuai dengan pengorbanan. Makanya kalau di Arab pakai jilbab, dengan orang Indonesia pakai jilbab, pahalanya lebih banyak mana? Indonesia. Orang Indonesia. Karena cobaannya berat, dipakai main sinetron, suruh buka aurat, suruh buka ini semuanya. Nah, dari sisi ini sekali lagi, itulah bagian. Setiap cobaan itu beriringan dengan pahala yang dia akan dapatkan. Iya, Masya Allah. Gitu, Ji? Siap. Oke, Ji. Aman ya? Jadi jangan mentang-mentang belum mana nih, gue belum dapat perbaikan atau dibalas sama Allah, habis sedekah atau habis sholat gaji segala belum dinaik-naikin Ustadz. Gimana coba? Belum BEP, kurang loyal Ji. apa coba? Belum BEP, Ji. Besok pagi akan dinaikkan gaji. Biasanya ngambil gaji di lantai 1, nanti naiknya di lantai 2. Naik. Ngambilnya doang yang naik. Naik gaji, naik lantai. Nah, Pak Ustadz, iya. tapi zaman sekarang nih ya, yang namanya perubahan fisik kayaknya sesuatu hal yang penting banget, apalagi buat wanita. Iya. Kaitannya mereka lebih mengutamakan perubahan fisik daripada perubahan iman. Alasannya adalah supaya membahagiakan suami biar nggak kemana-mana. Nah, pendapat seperti itu tuh kadang-kadang bikin kontroversial juga nih. Yang bener mana dan seperti apa yang baik dan benar. Suaminya udah ditatar. Hah? Kan untuk menyenangkan suami. Salah nih. Tapi kan harusnya nggak ada cewek diobrol ini Pak Ustadz ya. Tapi kadang-kadang cewek nggak ngerti loh tentang kesukaan suami itu. Misalnya beli baju mahal-mahal. Beli ini, yang padahal belum tentu suaminya senang dengan baju mahal itu. Lebih senang kalau bajunya praktis, ekonomis, mudah disenang. Gampang dibuka ya kan? Biar masuk cucian kotor kan. Mancing-mancing aja sih Pak Ustadz, mas ada aja. Sekarang jalan suami istri gandengan tangan suami istri seperti ini aja. Itu juga gugur dosa di antara keduanya loh. Nanti kalau saya sendirian aja begini gugur juga ya. Mau tak pinjemin?